Bagaimana orang Kristen menanggapi klaim bahwa Paulus merusak pesan asli Yesus? 1. Kewenangan apostolik Paulus dan hubungannya dengan Yesus. Orang Kristen percaya bahwa Paulus, yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus, dipilih oleh Yesus sendiri untuk menjadi rasul. Menurut Perjanjian Baru, Paulus mengalami pertemuan dengan Kristus yang telah bangkit di jalan menuju Damaskus, yang mengubah hidup misinya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Kewenangan Paulus dianggap sebagai penunjukan ilahi, dan ajarannya dianggap sejalan dengan pesan Yesus karena dipengaruhi langsung oleh pertemuannya dengan Kristus dan wahyu-wahyu berikutnya. 2. Konsistensi dengan ajaran Yesus. Ajaran Paulus konsisten dengan inti pesan Yesus. Meskipun Paulus menguraikan dan menerapkan ajaran Yesus pada konteks yang berbeda, tulisannya tidak menyimpang dari kebenaran dasar Injil. Paulus menekankan keselamatan melalui iman dan kasih karunia, Efesus 2 ayat 8-9, dan menegakkan pentingnya kasih, yang merupakan inti pesan Yesus, Galatia 5 ayat 14. Teolog Kristen berpendapat bahwa surat-surat Paulus memperkuat dan memperluas ajaran Yesus, dan tidak bertentangan dengan ajarannya. 3. Dukungan gereja awal. Gereja awal menerima tulisan Paulus sebagai bagian dari kanon Perjanjian Baru. Para pemimpin gereja dan orang Kristen awal mengakui surat-surat Paulus sebagai ilham dan otoritatif, sejalan dengan ajaran Yesus. Penerimaan epistel Paulus oleh orang Kristen awal dianggap sebagai bukti konsistensinya dengan ajaran Yesus dan keselarasan doktrin Kristen yang lebih luas. 4. Konteks historis dan teologis. Dari perspektif historis dan teologis, tulisan Paulus harus dipahami dalam konteks dunia Yahudi dan Greko-Romawi abad pertama. Paulus membahas isu-isu dan pertanyaan khusus yang dihadapi oleh komunitas Kristen awal, yang memerlukan penerapan dan penjelasan ajaran Yesus secara kontekstual praktis. Surat-suratnya seringkali mengatasi kesalahpahaman atau masalah dalam komunitas tersebut, memberikan klarifikasi dan panduan yang konsisten dengan pesan Yesus. 5. Peran penafsiran. Denominasi Kristen yang berbeda dan para ahli menafsirkan Alkitab dengan berbagai cara. Surat-surat Paulus kadang-kadang membahas isu teologis dan praktis yang kompleks yang memerlukan penafsiran yang hati-hati. Orang Kristen percaya bahwa meskipun penafsiran dapat bervariasi, inti dari pesan Paulus berpusat pada kasih karunia Allah, kematian dan kebangkitan Yesus, serta panggilan untuk hidup dalam kasih dan kekudusan, tetap setia pada pesan Yesus. 6. Kontribusi Paulus untuk kekristenan awal. Kontribusi Paulus dalam menyebarkan Injil kepada dunia dan mendirikan gereja-gereja di seluruh Kekaisaran Romawi sangat penting. Wawasan teologis dan panduan pastoralnya membantu membentuk iman Kristen dan menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pesan Yesus diterapkan pada berbagai budaya dan situasi. Orang Kristen seringkali memandang peran Paulus sebagai bagian penting dari rencana Allah untuk pertumbuhan dan perkembangan teologis gereja. 7. Kelengkapan Injil dan surat-surat Paulus. Injil dan surat-surat Paulus sering dianggap sebagai bagian yang saling melengkapi dan tidak bertentangan. Injil memberikan catatan historis tentang kehidupan dan ajaran Yesus, sementara surat-surat Paulus mengeksplorasi implikasi teologis dari pesan tersebut. Sifat pelengkap ini memperkuat gagasan bahwa tulisan mendukung dan membangun pesan Yesus. 8. Konsensus gereja awal dan kontinuitas. Gereja awal, termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Petrus dan Yohanes, mengakui kewenangan Paulus dan keaslian tulisannya. Konsensus awal ini mendukung pandangan bahwa ajaran Paulus bukanlah penyimpangan tetapi kelanjutan dari pesan Yesus. Selain itu, banyak surat Paulus mendahului Injil yang tertulis, menunjukkan bahwa ajaran-ajarannya merupakan bagian dari tradisi Kristen paling awal. 9. Prediksi Yesus tentang wahyu selanjutnya. Janji Yesus untuk mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing pengikutnya, Yohanes 16 ayat 12-15, dianggap sebagai indikasi bahwa wahyu lebih lanjut, termasuk ajaran Paulus, adalah bagian dari rencana Yesus. Ini menunjukkan bahwa pesan Paulus adalah kelanjutan dari ajaran Yesus, penyimpangan darinya. 10. Kesalahpahaman terhadap argumen teologis Paulus. Beberapa berpendapat bahwa klaim tentang Paulus yang mengubah pesan Yesus seringkali berasal dari kesalahpahaman terhadap argumen teologisnya yang lebih kompleks. Studi yang cermat terhadap tulisan Paulus dalam konteksnya seringkali mengungkapkan bahwa ajaran-ajarannya sangat berakar pada dan konsisten dengan pesan Yesus. Orang Kristen merespons klaim bahwa Paulus mengubah pesan asli Yesus dengan menekankan penugasan ilahi Paulus, konsistensi ajarannya dengan pesan Yesus, dukungan gereja awal terhadap tulisannya, sifat kontekstual dari surat-suratnya, dan kontribusinya yang signifikan untuk kekristenan awal.
berargumen bahwa tulisan Paulus adalah perpanjangan dan penerapan setia dari pesan tersebut, dipandu oleh wahyu ilahi dan konteks historis.